Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan persoalan mengenai soal Aisyah tadi, bahwa waktu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, mari ayah antarkan kembali ke rumah Rasul. Aisyah menolak ya. Memang benar ya. Kalau sampailah diantarkan oleh orang tuanya, Aisyah meminta maaf, kan seolah-olah betul, padahal tidak betul soal ini. Benar apa yang dikatakan Aisyah. Aisyah tidak. Rasulullah juga sudah mendengar hal-hal fitnah yang macam ini, tapi Rasulullah masih diam. Tidak bikin komentar, menuduh juga tidak. Waktu itulah di mana Rasulullah satu waktu bersujud, minta pimpinan kepada Allah. Waktu itulah wahyu datang, bahasa menuduh perempuan-perempuan baik, menuduh perempuan-perempuan taat macam Aisyah umpamanya, bersangka buruk, itu tidak boleh. Itu dilarang dalam agama. Wah, betul lah. Habis sembahyang subuh, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Bakar sudah mulai kecutnya. Apa ini soalnya? Ya, kalau terbongkar ini rame. Aisyah biasa saja. Disambutnya, oh ya Rasulullah, sudah punya tempo, alhamdulillah. Dihidangkanlah minuman. Kemudian apa kata Rasulullah? Aisyah, sudah lepas capek kau. Kalau sudah cepat, lepas lelah, pulang kita balik yuk. Aisyah menjawab, oh iya, pulang kita. Tak ada soalnya lah, tidak diungkit-ungkit pulang. Begitu pula indahnya ya rumah tangga Rasulullah. Yang menjadi modal di sini keterangan Nabi bahwa fitnah, Nabi sendiri kena fitnah. Apalagi di belakang Nabi, fitnah ini banyak. Itu juga sebagai tanda-tanda kalau sudah fitnah bertebaran di mana-mana, itu tanda kiamat akan terjadi. Wah, 14 abad sudah ya sampai sekarang. Selalu saya peringatkan, suami istri apa sama sekali. Sebab itu tempat-tempat yang kira-kira dapat menimbulkan fitnah, hindarkanlah diri daripadanya. Itu maka di hadis tadi dikatakan orang mukmin menghindarkan diri karena takut fitnah menjadi-jadi untuk menjaga keimanannya. Betul. Itu di antara tanda-tanda kiamat ya, fitnah. Nah, kalau kita tinjau lebih lanjut lagi mengenai persoalan kiamat ini dari Al-Arif Sya'rani ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, Ali bin Abi Thalib. Di antaranya dikatakan, waktu ditanyakan apalagi tanda-tanda kiamat, Nabi mengatakan, harta ghanimah, harta rampasan, itu hanya dimakan oleh orang-orang dan raja-raja dan pemimpin-pemimpin saja. Rakyat boleh mati. Harta amanah dirampas, harta amanah dimakan tanpa izin yang memberi, tanpa izin yang mengamanahkan. Hingga pada masa itu sukar dijumpai orang yang jujur dan dipercaya. Orang tidak mau berzakat lagi. Zakat dianggap membuang-buang uang, pengeluaran yang merugikan. Sedekah, nggak ada lagi sedekah. Apa yang sedekah? Bakhil menjadi-jadi ya.
Awak punya tetap, kalau boleh orang punya pun disikat. Memang kacau lah. Ya. Kebakhilan menjadi-jadi. Kalau sudah bakhil menjadi-jadi, dah payah kita. Rasa kasih sayang, otomatis ini rasa kasih sayang sudah hilang ini. Itu juga bayangan-bayangan mengenai peristiwa kiamat. Payah dijumpai orang pemurah lagi. Kalau dijumpai pun ini betul-betul jumlahnya sedikit sekali. Sedikit sekali orang yang tahu berterima kasih kepada Allah. Padahal jauh sebelum ini sudah saya katakan. Jauh sebelum ini sudah saya peringatkan, bahkan di mana-mana tabligh. Bahasa apa yang ada pada kamu sekarang ini bukan milik kamu, itu milik Allah. Taulah bersyukur ke Tuhan. Kenapa? Di antara orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, suka berderma. Santuni fakir miskin. Santuni anak yatim. Itu di antaranya ya, pemurah. Tanda kiamat yang pemurah ini tidak ada lagi nih. Main sikat saja. Mana dapat? Terbujur lalu, terbelintang patah. Tertelungkup, tertelentang, halal sama sekali. Sikat, kacau. Walah, kalau di zaman itulah hidup ya, tak tahulah saya entah apa. Pantaslah sebahagian daripada ulama-ulama mengatakan, pada waktu yang semacam itu, lebih baik kamu menyingkir ke dusun-dusun dan ke hutan-hutan. Ada yang memfatwakan begitu ya. Tapi saya lain. Kalau saya ditanya, menyingkir tidak. Hadapi itu. Ingatkan mereka, tantang kalau perlu. Saya lain pula. Ya. Jangan diperbiarkan. Kalau perlu main. Macam mana main? Bagaimananya lah. Ini mujahid ya. Itu saya itu ya. Ada juga yang mampunya Ustaz menghadapi yang macam itu. Perkara mampu di belakang. Soalnya punya tekad. Ini soalnya. Mampu di belakang lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kan tidak dibebani kecuali sampai di mana kemampuan kita. Gitu. Tapi jangan jadi pengecut lah. Jadi pengecut pun tak boleh juga. Nah ini bayangan-bayangan. Orang pemurah tak ada lagi ya. Bakhil. Nampak orang miskin kalau mau mati-mati kau. Menyusah tukang minta sedekah. Pantas. Saya masih ingat sepintas lalu ya. Seorang Badawi waktu tawaf keliling Baitullah mendoa kepada Tuhan. Doanya pendek kali. Allahumma ja'alni minal qalil. Tuhan jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Dari yang sedikit. Padahal umumnya orang minta banyak. Duit minta banyak. Semua minta banyak. Kok ini minta sedikit? Didengar oleh Umar ya. Memang saya maksud sejarah Umar ada khusus saya mau ceritakan. Tapi yang segelintir ini saya mau ceritakan ini. Dipanggil Umar. Badawi, lain doa kau ya. Orang minta banyak, duit minta banyak, segala minta banyak, pangkat minta banyak. Kalau boleh 4, 5, 6 jabatan kita tampung sama sekali. Supaya kelihatan hebat. Perkara bisa dilaksanakan atau tidak soal belakang. Kau kok minta sedikit? Doa yang macam ini tak pernah saya dengar dari Rasulullah. Sahabat masih banyak yang hidup. Doa macam ini pun tak ada. Min aina wajadta hadhihi doa ya Badawiyah? Dari mana saudara peroleh ini doa? Dijawab, minka. Dari Tuhan saya peroleh ini. Kapan saya ajar ini? Bukan Tuhan ajarkan, Tuhan jadi imam tadi. Waktu sembahyang maghrib, banyak ayat yang Tuhan baca. Di antara ayat yang Tuhan baca, ada satu ayat yang betul-betul menusuk hati saya. Membendam ke dalam jiwa. Apa itu? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali kata Tuhan hambaku yang tahu berterima kasih kepadaku. Oh betul lah. Orang yang tahu berterima kasih memang tidak banyak jumlahnya. Sudah disantuni. Jangankan orang lain. Anak kandung sendiri pun kadang-kadang ada yang tak tahu berterima kasih kepada ibu bapaknya. Sudah dibesarkan. Sudah disegalakan. Ada pula yang montikunya kadang-kadang anak nih. Aku dilahirkan bukan aku minta lahir, kok dilahirkan aku. Jumpa ayah pala.
Aku pun bukan kau yang kucetak kok, kau yang datang. Wah, kacau lagi. Kalau sudah sampai macam ini ayah sama bapak tak ada yang beres lagi ini. Kalau macam ini. Pantaslah. Tanda kiamat juga ya macam ini. Si anak lain jawabnya, si ayah pun lain jawabnya. Kan tak sedap didengar ini. Ada yang begitu bercakap ya. Ya, ini karena ilmu yang tidak ada, iman yang tidak beres ini. Kalau ilmu dan iman beres, yang macam ini tidak keluar ini sebetulnya. Dan ini juga tanda kiamat ini. Nah, ini bayangan. Sedikit hambaku yang tahu berterima kasih. Betul. Tanda berterima kasih kepada Tuhan dari segi badan yang sehat, bawa bersyukur, bersujud kepada Tuhan. Satu di antaranya. Tanda berterima kasih dengan nikmat yang diberikan Tuhan. Jangan dimakan sendiri. Ya, santunilah kawan. Santunilah fakir miskin. Ya, berapa bisa lah pula. Kadang-kadang patutlah Nabi Muhammad memilih menantunya Ali bin Abi Thalib ya. Memang ada keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena istimewanya ada pula kaum Mu'tazili yang menganggap Ali ini pantas jadi nabi. Salah lagi. Memang hebat, Ali memang hebat. Dari segi pemurahnya. Oh, ceritanya begini ya. Bagus juga kita seling-seling dengan cerita supaya enak sedikit mainnya ya. Kalau terus-menerus saya tujukan kepada soal kiamat, mandek juga otak nih kadang-kadang. Kita variasi sedikit. Ya. Ini ada hubungannya dengan tanda kiamat. Bakhil ya, orang pemurah tak ada lagi. Tapi di zaman Nabi masuk Ali. Ali memang orang luar biasa pemurahnya. Sebagai orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Satu waktu begini ceritanya. Di satu pagi, habis main subuh, bertanya Ali. Istrinya Fatimah ya. Fatimah. Ini anak Rasulullah ini. Fatimah. Maza fatarna al-yawm? Apa sarapan pagi kita? Fatimah dengan senyum menjawab. Bukan muka berkerut, dengan senyum. La syai'an ya Aliyah. Apa pun tak ada. Kopi pun tak ada, gula pun putus. Ya, habis. Jadi apalah sarapan pagi kita? Oh iya pula. Kalau begitu, sabarlah Fatimah. Ah iyalah. Saya coba dulu mencari objek ke pasar sana. Kan ya, ke kedai-kedai sana. Kalau ada objek-objek itu dapat rezeki, pulang saya bawa makanan, makan kita. Sabarlah Fatimah. Sabar. Iyalah. Tapi waktu itu Fatimah mengatakan, beginilah Ali, mencari objek itu kalau ada rezeki, kalau tidak bagaimana? Ini ada kalung. Kalung saya ada. Ini kalung pemberian ayah. Pemberian Nabi kepada Fatimah waktu mau diantarkan berumah tangga kepada Ali. Ini pemberian orang tua ini ya. Jual sajalah kalung ini dulu. Ya, belikanlah ke makanan, bawa pulang. Nanti carilah objek. Kalau dapat rezeki, ya gantilah pula kalung tu. Baik. Ini rumah tangga ya. Jalan diserahkanlah kalung tu. Ali pun dibawalah ke pajak. Ya, ke kedai. Dijual. Dapat duit. Ya, barangkali harga kalung tu untuk makan orang tu kira-kira seminggu makan lah begitu. Tak sampai pun. Dibelikanlah ke kedai, entah gandumnya lah, entah apanya lah ya, untuk makanan. Pada waktu itu tahu-tahu datang orang miskin, menampungkan tangan di hadapan Ali. Tuan, tolonglah bagi saya sedekah, Tuan. Ditengok. Ya Pak? Iya, 2 orang anak saya sekarang sudah tergeletak kelaparan sana. Menangis pun tak pandai lagi. Sudah 2 hari tidak makan kami. Selain daripada air dingin yang kami minum. Oh, begitu? Iya. Itulah, tak bicara lagi. Dia ambilnya, barang yang dibelinya habis dibagikannya sama sekali. Sama fakir miskin nih. Nih Pak, bawa pulang, bagi makan anak-anak tuh. Iyalah. Sudah dibagi itu, teringat. Ini kalung bini tadi yang dijual ini.
Pulang mau melapor ke bini. Dilaporkan dulu. Nanti daripada bergaduh tak tentu. Lebih dulu didahului saja dilapor. Fatimah sudah menunggu. Ditengok Ali pulang melenggang saja. Apa pun tak ada yang dibawa. Fatimah sudah tahu. Ini sudah leung lah ini. Sampai. Assalamualaikum. Tetap membagi salam ya. Wah ini bagus kita tiru dia. Bapak-bapak kalau pulang ke rumah. Assalamualaikum lah masuk rumah tu. Jangan main ketok-ketok tak tentu saja. Weh, buka pintu. Buka pintu. Telat sedikit. Matinya kau di dalam. Kok begitu? Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Ini kaum muslimin ini tuntunannya. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini kadang-kadang entah tuntunan yang tak pernah mendengar. Masuk ke rumah sendiri pun Assalamualaikum ya. Sama bini, sama anak di rumah. Assalamualaikum. Ini enggak ketok. Weh, bangun, bangun, bangun. Mati kau di dalam ni. Jangan begitulah. Ini Ali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Fatimah? Ali, sudah dijual kalung tu? Sudah. Sudah dibeli ke makanan? Sudah. Mana? Senyum saja Ali ya. Dengan senyum saya jawabnya, alah Fatimah. Apa? Kita ini, saya menantu Rasulullah. Kau ini anaknya. Jadi, ada ayat mengatakan disampaikan Nabi ke kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu harus menjadi contoh. Kalau Rasulullah menjadi contoh, tentu anaknya pun harus dijadikan contoh juga. Menantunya juga harus dijadikan contoh. Jadi, ada orang miskin tadi. 2 hari sudah tak makan. Anaknya bangkit pun tak pandai lagi. Kelaparan. Kita baru pagi ini belum sarapan. Jadi, saya bagikan ke orang itu. Bagaimana Fatimah? Oh begitu. Ya sudahlah kalau begitu. Idzan nahnu shaim. Hari ini kita puasa sajalah. Ya, sedapnya lah rumah tangga macam ini ya. Apa yang tak aman? Ini kurang belanja saja pun sudah merepet. Segini belanja, segini cuma duit. Kata bini di rumah yang bini agak pesong juga sikit. Ya. Kadang-kadang laki pun montiku gatal tak tentu. Gaji 50 dibilang 30. Sama-sama montiku. Apa yang tak berantakan rumah tangga macam ini? Bapukahan lah. Ingat ya, ini ada dipertanggungjawabkan. Pada hari kiamat orang macam ini kacau ini. Ini soal kita masih membicarakan persoalan kiamat. Tapi situasi yang akan kita hadapi bersiap. Ini perlunya. Ya. Nah ini contohnya. Ya sudahlah kata Fatimah. Apabila mengobjek apa dapat kita makan kalau tidak puasa kita hari ini. Pergilah Rasulullah. Ya ini riwayat agak panjang sedikit ya. Nggak apalah ya. Kadang-kadang sekali-sekali ini bercerita macam ini enak juga kita ini. Kalau ditekan saja otak tu dengan kiamat, azab kubur, wah kadang-kadang pening juga otak tu kadang-kadang. Ya, mati ketakutan. Tak perlu takut ya. Asal macam ini, macam yang saya ceritakan ini modelnya. Aman, aman di seberang kematian tanah. Hari kiamat aman. Nah, tak lama Ali pergi, Rasulullah datang menengok anak ni ya. Kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ayah datang. Apa kabar ya? Tidak. Melihat kalian. Apa kabar kalian? Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Disembunyikan rahasia rumah tangga. Wah hebat ya. Barangkali kalau anak sekarang begini mengadu dia sama ayahnya. Itulah ayah. Begitulah bentuk laki ayah carikan. Untuk makan saja tak beres. Oh kan. Entahlah. Ini pula Fatimah ya. Dia sembunyikan rahasia rumah tangganya. Walaupun kepada ayah kandungnya. Tapi Rasulullah mengerti ya. Sebiasanya kalau Rasulullah datang. Duduk saja Rasulullah. Itu Fatimah sudah pergi ke belakang. Menyediakan entah kopi lah. Entah teh lah. Begitu. Cepat disediakan. Ini memang tak ada apa pun tak ada. Terduduk saja Fatimah. Rasulullah sudah tahu. Ini nampaknya anakku ni putus nampaknya. Yalah. Apa kata Rasulullah? Fatimah, ayah nggak lama-lama di sini ya. Wah, ini bijaksana ya.
Tuan-tuan pun kalau bertandang ke rumah orang, kalau sudah lama air tak keluar, lekas-lekaslah pulang. Barangkali kawan putus. Ini terduduk juga menunggu kopi kawan. Kawan sudah putus. Ilah, bau tak juga kadang-kadang ini. Jangan begitu. Ya. Rasulullah sudah merasa, sudah duduk. Dia biasanya Fatimah mengantar kopi cepat. Ini terduduk Fatimah. Anakku ini putus barangkali ini. Sudahlah. Fatimah, ayah mau pergi ya. Tapi ada pesan Fatimah. Pesan apa ya? Bilang sama Ali, nanti tengah hari cepat dia pulang. Ya, ada apa ya? Ayah dengan sahabat yang lain, Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Umar, mau makan di sini. Jadi ayah makan tengah hari di sini nanti. Iya, bilang sama Ali, jangan duluan dia makan. Tunggu. Iyalah ya. Pergilah Rasulullah. Oh, kacau lah. Sibuklah Fatimah mencari Ali. Jumpa Ali. Ali, ayo pulang sebentar. Belum dapat. Apapun melada. Gawat, pulang. Ada apa? Pulanglah, jangan dibuka orang banyak nih, malu kita. Sudah sampai ke rumah. Ada apa? Belum dapat, 1 sen pun belum ada. Bukan itu, ayah datang tadi. Jadi ayah mau makan tengah hari di sini. Makan tengah hari di sini? Iya. Apapun tak ada. Mati kita. Tak ada. Tidak ada timbangan waktu itu selain pada berhutang. Tujuan Abu Bakar berhutang. Itu maksud. Daripada diketahui. Ini mertua nih ya. Jangan sampai mertua tahu keputusan. Maksud mau pergi berhutang. Rupanya Nabi Muhammad sudah dahulu pergi ke tempat Abu Bakar. Abu Bakar, ya Rasulullah, pagi-pagi sudah datang kemari, apa kabar? Nanti tengah hari kita makan di rumah Ali. Oh iya. Pergi juga ke Umar, ke Utsman juga begitu, diundang. Habis begitu, belanjalah Rasulullah. Bukan tanggung-tanggung ya, 1 bulan makan. Belanja, antek ketok, tok, buka. Ya, ayah. Iya. Apa ini masak ya? Kami makan tengah hari di sini. Ini dagingnya, ini berasnya kalau cara sekarang ya. Ini apa semuanya? Ya, kok belanja-belanjaan segala ini ayah? Tak usah banyak tanya, bawa sajalah ke belakang. Ya. Jaga standing juga maksud ini. Tapi si ayah sudah mengetahui, saya tanya bawa saja ke belakang. Ayah masak, kami tengah hari makan di sini. Iya. Kalau beginilah dapat mertua sedap kali ya. Mertua tuan-tuan ada macam ini? Tak ada lah. Kalau ditengoknya anaknya tak makan anak kau bikin ceraikan sajalah sudah. Bukan begitu. Begini jadi mertua maunya. Diservis menantu kalau perlu. Tapi perlu pun, ya menantu pun tahu timbangan lah. Sudah begitu mertua baik, janganlah montiko tak tentu. Carilah kerja. Ini ada juga dia dibegitukan mertua, dia pun ngongkang saja di rumah. Enggak bau tak menantu macam ini. Janganlah macam ini pula. Ya masing-masing ada pengertian lah. Sibuklah Fatimah. Wajahnya pun bersinar lah. Ini yang jadi soalnya sekarang Ali ini. Ali datang kepada Abu Bakar mau minjam duit untuk masak-masak di rumah. Dari jauh sudah nampak. Ya, Ali, apa kabar datang? Rasulullah sudah datang kemari tadi. Cukuplah Rasulullah, sudah pasti kami datang. Kok kau datang lagi? Didahului oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak sadar ini. Oh, sudah datang Rasulullah kemari, sudah. Apa kabar datang Rasulullah? Tapi mengundang makan ke rumah kau. Oh iya, nggak jadi berhutang, malulah. Pergi ke Umar begitu, pergi ke Utsman begitu. Wah, akhirnya Ali tidak ada jalan pergi ke Raudah. Ini di Madinah ada satu tempat namanya Raudah. Nabi mengatakan, apabila orang datang ke situ bermohon kepadaku, wajar permohonannya, tidak ada permohonan yang tidak aku kabulkan. Padahal di rumah sudah 1 bulan makan itu. Ya. Tapi di waktu itu Ali belum tahu. Pergi dia ke Masjid Nabawi, ke Raudah itu sujud, dia mengeluarkan air mata. Tuhan, saya mohon Tuhan, saya bukan minta kekayaan Tuhan,
Tapi janganlah saya diberi malu di muka mertua saya. Jangan saya diberi malu di muka sahabat saya. Engkau tahu, menangis. Waktu itu Abu Bakar mau sembahyang duha, ditengoknya menangis. Diam-diam dia didengar. Tuhan, janganlah dibagi malu saya. Rasulullah ingin makan ke rumah saya, sedang apapun tidak ada di rumahku. Ya Rasulullah, ya Tuhanku, jangan saya dibagi malu. Terdengar oleh Abu Bakar. Subhanallah, kata Abu Bakar, rupanya aku sudah kena tampar dari Rasulullah ini. Seolah-olah tidak memperdulikan sahabat yang tidak makan. Belanja dia, tak tanggung-tanggung 3 bulan makan. Datang dia ketok, tek 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 tek. Buka Fatimah. Ya, kalau istilah sekarang manggil om ya, istilah sekarang ya ammi, istilah sekarang panggil om. Ya om datang. Iya, apa Umar? Ini kami mau makan di sini, ini masak. Ada yang akan dimakan, ada yang masak. Alah, tak usah tanya, bawa sajalah. 3 bulan makan. Waktu itu Abu Bakar datangi Utsman. Utsman, mari sini. Kenapa? Kau ada diundang makan oleh Rasulullah? Ada, koma Ali ya. Tidak tahu kau bahasa kita kena tampar. Tuh, Ali menangis di Raudah. Jangan jadi bagi malu di hadapan Allah. Begitu. Iya. Mati aku kata. Belanja Utsman. 3 bulan makan. Datang Umar dipanggil pula. Dilaporkan. Belanja lagi Umar. 3 bulan makan. Hampir setahun makan. Tak tumpuk. Ali masih di Raudah. Tapi apa yang dimintanya sudah siap sama sekali. Sibuk. Rumah kecil. Makanan setahun kemana mau diletakkan ini? Panggil jiran, tolong masak. Dicari Ali. Cari ke sana. Sampai di kedai jumpa dengan Utsman. Ya Fatimah, mencari siapa? Mencari Ali om. Ali ada di masjid. Pergi ke sana. Sedang menangis. Bang Ali. Wah, itu. Saya memanggil Bang Ali, entah apa panggilannya waktu itu, mana saya tahu. Ya. Apa Fatimah? Belum dapat apapun, belum dapat. Aku mendoa di sini. Ayolah pulang, gawat. Memang gawat. Mari kita mendoa. Sudah kabul doa. Sudah kabul, ya ayolah ke rumah. Pulang, ditengok, berseraklah segala makanan. Tak tahu kemana nak dikemasi. Terkejut Ali. Ya, Fatimah, dari mana? Ini dari ayah. Ini dari Om Abu Bakar. Ini Utsman gini. Wah, bersujud Ali. Fatimah, panggil jiran, masak sebanyak mungkin. Dia pergi ke pasar, ya. Segala orang miskin diundangnya makan. Lain pula. Inilah. Datang ke rumah makan tengah hari. Datang ke rumah makan. Beginilah orang miskin Madinah itu datang. Setahun makan. Diundangnya semua. Ayo makan. Habis sembahyang zuhur, di rumah Ali sibuk. Beberapa perempuan jiran-jiran dipanggil untuk memasak sebanyak mungkin. Kata Ali, sebanyak mungkin masak. Iyalah, habis sembahyang zuhur, Ali tetap di rumah. Beginilah beduyun datang orang miskin. Dibungkus, bawa pulang. Rasulullah, Abu Bakar, Utsman pergi ke sana mau makan, ditengok begini manusia. Subhanallah. Apa kata Abu Bakar? Masya Allah Ali. Didatangi, kenapa begini Ali? Begini Allah kabulkan permohonanku. Begitu sakitnya aku mencucurkan air mata. Tentu orang miskin yang lain begitu juga mencucurkan air mata. Begini rezekiku murahnya, begini pula murahnya aku memberikan kepada mereka. Wow. Pantaslah orang Mu'tazili mengatakan Ali ini pantas menjadi nabi, ditanya. Iya pula. Memang Ali hebat, tapi jadi nabi tidak. Ya. Ini orang Mu'tazilah nih. Lau kana nabiyya min ba'di lakana aliyya. Kalau adalah yang menjadi nabi, si Ali lah yang menjadi nabi. Ini orang Mu'tazili punya hadis ini. Ali memang orang hebat. Nah itu pemurahnya Ali ya. Ayah dibagi. Makan. Sibuk. Akhirnya yang tinggal hanya kira-kira sebulan makan saja lagi.
itu Ali. Ya, tidak usahlah macam itu kali. Tapi janganlah bakhil-bakhil tak tentu ya. Ini bakhil tak tentu yang tak sedap ini. Ya, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.